Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi menjawab pertanyaan masuk di inbox Facebook saya dari Mbak W. Dia itu lebih tepatnya curhat. Kejohan saya sebagai penderita kusta tuh begini ya penderitaannya ya, benar-benar sengsara. Kalau pas lagi reaksi bercak saya memerah di wajah, semua orang bisa tahu. Saya harus merahasiakan status saya di depan teman-teman pekerjaan. Sengsaranya seperti apa, saya demam, nyeri dan sebagainya, untuk bergerak saja sulit, bangun tidur aja sakit. Belum resiko-resiko di hadapan saya yang ada risiko terjadinya cacat dan sebagainya. Saya sepertinya tidak punya masa depan lagi, saya ingin mati saja. Nah, ini artinya sebuah stresor ya. Stres pada penderita kusta ini penting sekali. Kita harus memberikan fokus, harus memberikan concern kepada permasalahan ini, stres pada penderita kusta. Betapa tidak, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan pribadi, pekerjaan, masa depannya, bagaimana kemungkinan dia akan berumah tangga, apalagi nanti ada beban anak istri dan sebagainya yang harus dibesarkan. Bagaimana nanti pekerjaannya, teman kerja atau dunia sosialnya seperti apa, masa depannya bagaimana, kondisi ekonominya dan sebagainya. Memang semuanya itu dipertaruhkan. Kalau kita tidak menseriusi ini juga, nanti akan terjadi masalah apa? Stresor itu sendiri kan sebuah penekanan terhadap kondisi psikologis, terhadap pikiran perasaanmu, ya, yang akhirnya nanti juga akan menurunkan imunitas atau pertahanan tubuh. Jadi kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, imunitasmu turun, itu malah terjadi reaksi. Terjadi masalah, ada resiko cacat dan sebagainya. Jadi memang ini masalah yang serius. Saya melihat dari pertanyaan-pertanyaan, curhatan-curhatan, keluh kesah teman-teman OYPMK, baik yang melalui jalur pribadi inbox Facebook atau kolom komentar YouTube saya, atau obrolan-obrolan teman-teman di forum diskusi kusta Facebook seperti itu dan sebagainya. Saya lihat beberapa memang ada yang hopeless, putus asa, nggak ada harapan lagi penderita kusta. Masa depan saya suram semua, nggak ada yang perlu diharapkan dari masa depan saya. Tidak mungkin saya bisa tambah kaya lagi, mencari uang aja sulit dan sebagainya dan sebagainya. Banyak yang berkeluh kesah seperti itu, memberikan predikat buruk kepada dirinya, kehidupannya, kepada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman, ini penting, stres pada penderita kusta. Saya lihat memang ada beberapa sebabnya penderita kusta itu mengalami stres atau tekanan pada psikologinya. Yang pertama, diagnosa kusta itu sendiri. Ya, diagnosa kusta, penyakit kusta dan tanda-tandanya itu membuat stres. Bagaimana tidak? Anda didiagnosa, Mas, Anda itu bercaknya ini mati rasa. Jadi Anda itu positif kusta. Ya, jeger gitu kan. Apa itu kusta? Selama ini setahu saya kusta itu apa? Ya kan, pengetahuan penderita yang belum siap tentang kusta itu apa juga nggak tahu. Ternyata bercak yang selama ini dia punya, ternyata bercak yang serius, yang selama ini kita anggap sebagai penyakit kulit biasa, panu dan sebagainya, ternyata ini bercak khusus, ini spesifik, ini di luar kebiasaan, di luar sesuatu yang umum pada masyarakat. Ini bukan bercak biasa. Ya kan, orang divonis seperti itu kan stres gitu. Wah, kusta, apalagi kalau pengetahuannya banyak yang keliru tentang kusta. Wah, tambah stres lagi. Mendiagnosa penyakit yang dia tidak tahu, yang bukan sesuatu yang common. Kalau misalkan Anda didiagnosa, Mas, Anda kena flu, gak masalah, gak stres. Oh, flu, paling gue tidur sama minum jeruk hangat aja sembuh gitu kan. Gampang hanya ngomong seperti itu. Tapi didiagnosa kusta merupakan sebuah stresor tersendiri. Cemas, apa itu? Karena tidak tahu apa yang sedang berlaku dan terjadi dalam diri ini, ya pasti stres gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bikin stres apa? Tuntutan belajar. Begitu sudah didiagnosa kusta, kan timbul tanda tanya, kusta itu apa? Nah, stres itu harus belajar. Nah, tuntutan harus mempelajari kusta itu sebuah stresor tersendiri. Kalau Anda IQ-nya bagus, oke, Anda menerima penjelasan dari saya masih bisa ditangkap, bersyukur gitu. Banyak yang enggak mudengan gitu. Ya mohon maaf, tingkat pendidikan kita beda-beda, IQ kita beda-beda, kemampuan menserap informasi juga beda-beda. Ada yang sudah saya suruh coba, saya kan sering kali kalau teman-teman nanya di YouTube kan saya sering simak video ini. Mending kalau kalian mau gitu loh. Kadang disuruh nyimak enggak mau. Maunya dijejelin, dikasih disuapin ilmu dan sebagainya. Oh, enggak mau. Saya enggak seperti itu, Mas. Saya memacu Anda biar mau mencari, biar Anda butuh gitu loh.
karena demi kepentinganmu sendiri. Nah, memang ini sebuah stresor, tapi Anda harus mengalahkan ini, tantangan ini untuk belajar. Untuk mempelajari kusta, ternyata penyakit ini bukan sesuatu yang simpel untuk dipelajari. Saya sebagai wasor pelatihan aja 2 minggu. Dulu wasor-wasor atau wakil advisor programmer kusta tingkat kabupaten sebelum saya malah 3 minggu. Saya pelatihan 2 minggu di Makassar tahun 2017 akhir. Artinya penyakit ini untuk mempelajarinya juga butuh waktu. Ya kan? Apalagi Anda yang orang awam. Anda bingung mau belajar di mana kan? Mau nanya siapa? Mau googling apakah sumber-sumber yang ada di Google ini bisa dipercaya? Anda mau YouTube juga belum tentu ketemu solusinya. Sudah syukur saya bikin ratusan video seperti ini. Anda sudah bisa mulai belajar dari saya. Mau nanya random people nggak bisa. Nggak semua orang bisa menjawab kusta itu apa. Mau nanya tokoh agama juga belum tentu Anda bisa mau mempercayainya. Ya kan? Mau nanya website, mau nyari website yang seperti apa. Anda mau download jurnal juga belum tentu Anda betah membaca artikel ilmiah seperti itu. Anda mau download Permenkes Kusta, produk pemerintah yang seperti itu, artikel-artikel yang ilmiah, yang formal seperti itu, apa iya Anda betah membaca seperti itu? Nggak semua orang bisa membaca hal-hal yang artikel ilmiah yang bagus seperti itu. Ya kan? Bingung loh, belajar kusta kalau nggak nemu sumbernya, kalau nggak nemu orang yang bisa dipercaya itu bingung. Dan itu stresor tersendiri. Dan ini butuh pendalaman yang luar biasa. Karena penyakit yang spesifik bukan penyakit yang umum gitu. Apalagi kalau Anda mendengarkan gosip-gosip yang nggak jelas, nanti punya kusta itu sangat menularkan ya, tambah stres kamu, ya kan? Kusta itu sangat menularkan loh, ini nanti bahaya loh begini. Padahal tidak sebegitu bahayanya, Anda stres, ya? Nah, seperti itu. Itu informasi. Detik ini informasi sudah sedemikian banyak sampai Anda bingung milih yang mana. Zaman dulu internet belum segencar ini, bingung cari ilmunya di mana. Sekarang ilmunya saking banyaknya. Ya, termasuk campur dengan yang hoax, Anda bingung prioritasnya mana yang harus dipelajari, mana yang saya akan anggap benar gitu kan. Itu stres yang kedua adalah tuntutan untuk mempelajari kusta itu apa. Yang berikutnya, stres ketiga adalah penyebabnya dari pengobatannya itu sendiri, entah pengobatan kusta maupun reaksi. Itu bikin stres loh. Mas, Anda kena kusta, Anda harus minum ini 12 blister, 12 bulan, setahun. Hah? Obat minum setahun setiap hari, gimana gak stres coba? Begitu reaksi, Anda reaksi pengobatan MDT-nya harus terus jalan, plus sekarang ada prednison setiap hari, sehari minum 8 butir. Hah? Apalagi ini? Apalagi kalau ENL berulang, reaksi tipe 2 berat berulang, plus lampren lagi. Hah? Seperti apa ini stresornya? Ya kan? Minum obat itu faktanya angka RFT atau release from treatment, angka bebas pengobatan di Kabupaten Tegal sendiri itu kurang dari target. Targetnya kan lebih dari 90 angka kepatuhan berobat. Di Kabupaten Tegal kurang dari itu. Itu artinya tidak semua orang mau bersedia dan mampu menyelesaikan pengobatan. Karena pengobatan itu juga bikin stres, Mas. Gitu ya, itu yang ketiga. Yang keempat yang bikin stres apa? Reaksi. Kebanyakan pertanyaan yang masuk ke saya adalah tentang reaksi. Karena reaksi penderitaannya benar-benar dialami gitu loh. Bercak yang tadinya putih kok jadi merah seperti ini. Tangan kok bengkak seperti ini. Wajah kok bisa sampai bengep seperti ini. Menyolok, sakit, nyeri tekan, nyeri raba. Ya kan? Begitu ada demamnya Anda tambah panik dan sebagainya. Belum lagi Anda nggak tahu cara penanganan reaksi itu seperti apa. Reaksi benar-benar bikin stres. Makanya banyak orang itu penemuan kasusnya terlambat gara-gara apa? Waktu belum reaksi dia cuek-cuek aja, nggak berobat. Tapi begitu reaksi, memaksa dia harus ketemu nakes, memaksa dia harus ke puskesmas. Karena reaksi memang bikin stres. Sudah ditangani dengan cara sendiri, dengan herbal sendiri, cara-cara yang tidak ada kuat versi sendiri, tambah stres. Kok gini ya reaksinya, kok nggak turun-turun ya? Saya nggak bisa bekerja ya, dibawa bekerja kok malah reaksinya tambah, tanda-tanda peradangannya meningkat dan sebagainya. Reaksi memang bikin stres. Dan pertanyaan dari teman-teman semuanya kalau paling banyak kepada saya adalah tentang reaksi. Dan mirisnya banyak sekali orang yang tidak tahu reaksi itu apa. Kebanyakan menganggap reaksi itu efek samping obat. Atau efek samping tidak minum obat. Jadi begitu saya tanya reaksi, apakah Bapak sedang reaksi? Apakah kamu sedang reaksi? Kayaknya nggak ada reaksi apa-apa, Pak. Nah, jadi dari bahasanya sudah tahu, walah ini belum tahu reaksi sama sekali gitu.
Lah kalau reaksi saja tidak tahu, bagaimana mencegahnya, bagaimana dia aman, manajemen resikonya dari resiko-resiko cacat dan sebagainya. Resiko cacatnya tinggi kalau Anda tidak tahu reaksi itu apa. Itu yang keempat. Yang kelima yang bikin stres adalah apa? Cacat. Apalagi cacat tingkat 2 yang kelihatan gitu. Yang terjadi deformitas atau kelainan bentuk. Orang cacat seperti itu ya bikin stres. Waduh, tanganku kiting. Waduh, saya tangannya lemah, saya nggak bisa kerja dengan optimal. Gitu kan? Cacat tingkat 2 misalkan sampai terjadi luka, bisa stres gitu loh. Apalagi lukanya menahun, kronis, keluar eksudat atau kadang keluar darahnya, bau, infeksius, kadang-kadang demam dan sebagainya. Stres. Kemana-mana harus pakai sepatu, nggak mau buka kaos kaki, malu dan sebagainya. Mau bertamu masuk ke dalam rumah juga nggak mau membuka kaos kakinya. Karena apa? Karena malu, stres dan sebagainya. Luka itu bikin stres, apalagi lukanya menahun. Kapan ini sembuh? Nanti saya takutnya diamputasi dan sebagainya dan sebagainya. Stres mas, punya cacat kusta juga itu bikin stres. Apalagi tangan kok sampai kiting seperti ini, gimana saya mau menafkahi anak istri, gitu kan? Saya nggak bisa cari nafkah dengan cara seperti ini dan sebagainya. Itu bikin stres. Iya, saya tahu mas. Saya bisa merasakan, saya empati karena ya saya dari 2018 awal saya sudah dipasrai program kusta sampai dengan sekarang, sehingga saya juga kadang-kadang jadi praktisi kusta menghadapi pasien langsung, dan saya tahu jelas permasalahan-permasalahan di lapangan itu seperti apa. Dan juga dari konsultasi privat seperti Anda seperti ini, dan dari komentar YouTube dan sebagainya. Ya, saya memang bukan penderita kusta, tapi saya bisa simpati dan empati, merasakan penderitaanmu seperti apa, Mas. Nah, solusi dari saya, stresor-stresor ini ya memang harus diatasi. Ya kan? Nah, ada lagi nih penyebab stres nih, yang keenam, yaitu stigma. Wah, ini lebih parah lagi. Stigma itu berarti kan anggapan atau perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya, perlakuan mengucilkan, memberikan perlakuan yang berbeda, menganggap, menjudgment sesuatu yang tidak tepat. Stigma dari Anda kepada dirimu sendiri, stigma orang lain kepada dirimu, stigma orang lain kepada semua penderita kusta, terhadap penyakit kusta, stigma buruk masyarakat terhadap keluargamu, stigma masyarakat terhadap tenaga kesehatan, programmer kusta aja bisa kena stigma gara-gara, wah awas loh dia sering pegangan jabat tangan dengan pasien kusta, jangan salaman sama dia, jangan ngobrol sama nakes itu. Bahkan wilayah Anda juga bisa terstigma dari orang lain. Oh, jangan ke desa sana karena di sana desa kusta, banyak penderita kusta. Jangan main ke sana, jangan menjalin hubungan bisnis dengan orang di sana. Stigma dampaknya bisa meluas. Meluas ke berbagai aspek. Anda bisa ditolak kerja, Anda bisa ditolak cintanya, dikembalikan lamarannya juga ada. Anda ingin bunuh diri juga ada. Anda diceraikan juga bisa gara-gara kena kusta. Anda dikucilkan, ditolak masuk tempat ibadah, ada yang sampai tidak mau memandikan mayatnya gara-gara penderita kusta dan sebagainya. Itu stigma-stigma yang berakibat fatal seperti itu, bersumbernya dari pengetahuan yang nggak benar, keyakinan-keyakinan yang benar, itu kan semua harus ditangani. Dan itu benar-benar menjadikan stresor bagi orang-orang tertentu seperti Mbak W ini, sehingga dia ingin bunuh diri. Lalu solusi stresor ini apa? Yang pertama, ini tips dari saya meskipun saya bukan seorang psikolog ya. Yang pertama, Anda, lagi-lagi saya ngomong, menerima dulu. Menerima dan mau belajar. Saya penting sekali ngomong seperti ini. Nerimo. Kalau Anda nggak nerima, denial terus, itu bukan sebuah solusi gitu loh. Lari dari kenyataan, alhamdulillah saya nggak mau urusan dengan kusta. Emang Anda bisa lepas, Anda bisa lari dari resiko terjadinya reaksi atau kecacatan dan sebagainya? Enggak mas. Jangan lari dari kenyataan. Yes, ini takdir dari Tuhan, titipan. Berarti Tuhan ada maksud tertentu dong ngasih penyakit seperti ini. Ini gift dari Tuhan. Oh, dimaknai dong ya harusnya. Dimaknai bahwa yes, ini takdir, ini ketentuan, ini sudah suratan dari Tuhan. Jangan lari mas, percuma mas. Lari, Anda tetap stres gitu loh. Itu bukan solusi gitu. Larinya mending pelarian yang bagus. Kalau pelariannya negatif, Anda mabok, Anda pengen mati dan sebagainya, itu nggak menyelesaikan masalah, justru memperburuk kondisimu mas. Jadi yang pertama, nerimo dulu mas, nerimo dulu. Yes, oke, ini saya terima, ini realita, ini nyata, ini gift dari Tuhan. Pastilah, nah ini dimaknai dong, pastilah Tuhan memiliki maksud lain. Oke, diterima dulu dan mau belajar. Ini satu paket.
Kalau menerima tapi tutup mata, embulah, aku nggak mau belajar, ya namanya bukan menerima, Mas. Menerima takdir sekarang sedang berlaku dalam diri saya, ada kumannya. Nah, berarti ini kan komunikasi Tuhan kepadamu. Berarti kan kamu harus memahami dong, ini Tuhan maksudnya apa? Penyakit ini apa sih? Harus mau belajar. Ini menerima dan mau belajar. Nah, setelah menerima dan mau belajar, lalu apa? Yang kedua, Anda juga harus memiliki tata kelola stres dengan baik. Setelah menerima, Anda tata kelola stres atau coping individunya seperti apa? Menerima, belajar. Nah, gimana nih cara mengelola stres ini? Apakah Anda mampu mengatasi sendiri? Apakah Anda butuh bantuan orang lain? Curhat kepada orang lain, konsultasi kepada praktisi, atau konsul kepada saya seperti ini? Untuk menyelesaikan permasalahan ini gimana? Ini kan bermasalah dan ini benar-benar tekanan bagi Anda yang merasa tertekan psikologinya, harus gimana nih solusinya? Apakah konsul psikolog dan sebagainya, curhat dan sebagainya dan sebagainya, harus ada solusi dong. Nah, di coping individu ini saya lebih menekankan, oke, Anda boleh curhat ke yang lain, Anda boleh curhat ke saya, Anda boleh menanyakan ke yang lain, Anda gimana caranya lah ini masalah ini bisa terselesaikan, apakah konsultasi, tanya jawab dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang lebih utama, Anda jangan menggantungkan solusi ini pada orang atau sesuatu yang eksternal di luar diri Anda lebih dominan daripada Anda sendiri. Jadi problem solver yang paling utama adalah dirimu sendiri. Anda percuma curhat ke yang lain, Anda mengutarakan permasalahan yang lain, sementara setelah orang lain ini memberikan sugesti, memberikan motivasi, memberikan inspirasi, memberikan ilmu dan sebagainya, Anda tolak. Percuma dong. Kalau mau belajar, Anda juga harus membuka diri. Ya kan? Percuma orang lain menganggap Anda hebat, Anda sudah dimotivasi, masa depanmu kok cerah kok, masa depanmu tidak sesuram itu, tetapi Anda masih menganggap dirimu jelek, Anda masih melakukan stigma, memberikan stigma kepada dirimu sendiri. Persepsi diri Anda terhadap dirimu sendiri itu lebih utama, lebih penting daripada persepsi orang lain kepada dirimu. Contoh, saya dulu sering mencontohkan 1 miliar penduduk dunia ini menganggapmu jelek, menganggapmu terkutuk, menganggapmu adalah terhukum oleh Tuhan, menganggap masa depanmu suram. Tapi tatkala dirimu menganggap diri sendiri ini, oh tidak kok, saya baik-baik saja, saya memiliki potensi, saya memiliki bekal dari Tuhan, modal untuk menumbuhkan manfaat dan sebagainya. Mana yang berlaku? Persepsi orang lain terhadap dirimu atau dirimu kepada dirimu sendiri? Yang lebih berlaku adalah yang bisa beroperasional adalah anggapanmu terhadap dirimu sendiri. Ya kan? Kalau dirimu menganggap it's okay, nggak apa-apa, ya itu yang berlaku. Sebaliknya, 1 miliar penduduk dunia menganggapmu, kamu tuh sebenarnya nggak apa-apa, kamu tuh oke dan sebagainya, kamu masa depan itu cerah dan sebagainya, kamu itu memiliki potensi, kamu tuh hebat dan sebagainya. Tapi tatkala dirimu menganggap dirimu rendah, dirimu sendiri menganggap dirimu rendah, dirimu predikat-predikannya adalah buruk, kamu terkutuk, kamu banyak dosa dari Tuhan sehingga dihukum kena kusta dan sebagainya, mana yang berlaku? Yang berlaku adalah anggapan dirimu terhadap dirimu sendiri. Gitu. Itu masalah coping. Nah, masalah coping individu ini, masalah penyelesaian masalah problem solver ini juga Anda harus memperhatikan penyebab masalahmu itu apa. Kenapa kamu stres? Kenapa kamu bermasalah dengan psikologi, perasaan dan pikiranmu itu apa? Tadi kan saya menyebutkan ada 6 poin yang kemungkinan bisa menjadi penyebab dirimu stres. Nah, ini kadang orang tidak mendefinisikan permasalahannya. Aku stres penyebabnya apa? Aku cemas, aku nggak bisa tidur, penyebabnya apa? Nah, kalau orang tidak bisa mendefinisikan permasalahannya, bagaimana dia akan menemukan solusinya? Saran saya, Anda harus memperjelas dulu, ini aku stres sebenarnya karena apa sih? Oh, apakah karena aku takut terjadi reaksi? Oh, apa karena aku takut tidak dapat jodoh? Oh, karena apakah aku stres karena minum obat yang terlalu lama dan sebagainya? Anda harus definisikan dulu permasalahanmu apa. Seringkali orang mencari solusi, tapi solusi dari apa, masalahnya aja nggak jelas. Perjelas dong permasalahanmu apa. Setelah jelas permasalahannya jelas, oh selama ini saya takut nggak bisa tidur, mual-mual, stres dan sebagainya, ternyata karena masalah ini. Setelah jelas permasalahannya apa, barulah kita cari solusi dari permasalahan tersebut. Solusinya bisa mungkin memodifikasi atau bagaimana melakukan tata laksana yang baik, bagaimana manajemen risiko masa kedepannya seperti apa, atau dengan cara mengubah maknanya dari sudut pandang yang lain. Kan seperti itu yang namanya coping individu atau tata kelola stresmu.
Yang ketiga, solusinya adalah tata kelola penyakitmu. Tata kelola penyakitmu juga harus benar gitu. Kalau Anda misalkan saya menderita kusta, ya tata laksanai penyakit kustamu dengan benar. Berobatlah dengan aturan yang benar. Kalau kena reaksi, ya tata laksanalah bagaimana reaksimu itu dengan adekuat atau dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan. Kalau kamu sudah nggak stres, tapi disuruh minum obat tidak mau, disuruh melakukan pencegahan terjadinya cacat, terjadinya reaksi tidak mau dan sebagainya. Lah gimana? Tata laksananya aja nggak bener. Kalau kamu tata laksana penyakit nggak bener, dijamin tambah stres, Mas. Kamu reaksi, disuruh minum prednisone dosis tapering off tapi tidak menuruti aturan. Begitu turun terus dosisnya harus naik karena tanda-tanda peradangannya naik. Anda disuruh mencari faktor pemicunya, males. Anda disuruh faktor pemicunya itu diatasi, males, nggak mau dan sebagainya. Kamu tambah stres, Mas. Jadi tata laksana kasus ini wajib, Mas, untuk mencegah stres itu seperti itu. Harus menuruti aturan. Itu yang ketiga, tata laksana stres. Yang berikutnya, solusi berikutnya adalah manajemen resiko. Nah, kedepannya penderita kusta kan belum selesai dengan RFT saja. Oh, ada ancaman namanya ancaman reaksi. Ancamannya levelnya seperti apa? Saya sudah pernah cerita nih. Ancaman itu permasalahan di masa depan itu apa? Oh, memang belum terjadi, artinya belum aktual. Tetapi bisa kita petakan loh, saya ini resiko atau baru potensial. Kalau resiko kira-kira saya resikonya besar atau kecil ya kan? Nah, Anda bisa ketik nih, bagus Johan Maulana, ancaman cacat penderita kusta, seperti itu. Nah, ya kan? Nah, ini perlu manajemen resiko nih ke depannya. Bagaimana mencegah cacat? Saya sudah bikin video bagus Johan Maulana, pencegahan cacat. Ya. Bagaimana mencegah cacat? Untuk mencegah resiko reaksi ada. Bagaimana mencegah reaksi kusta? Nah, itu harus dijalani, Mas. Bagaimana kita mengontrol diri biar tidak terlalu capek, biar faktor pemicunya tidak muncul. Bagaimana kita harus mempelajari reaksi itu apa. Bagaimana kita harus menjalin komunikasi dengan praktisi dan sebagainya. Ini manajemen risiko. Kalau kamu hidup sudah tahu di depan ada jurang, kok kamu belandrang aja jalan terus, ya gimana, Mas? Kita pakai akal sehat, kita pakai hukum alam itu masih berlaku. Oh, hukum alamnya seperti apa? Oh, masa depan itu kita masih hidup berapa tahun lagi. Ini ada resiko-resiko di dalam masa hidup secara timeline ini, ada resiko-resikonya. Kita tahu, oh kita sudah RFT pun ada kuman yang memang menetap di tubuh kita. Berarti kan itu sebuah resiko ke depan. Oh, resiko terjadinya reaksi, resiko cacat dan sebagainya. Kita kan harus manajemen resiko. Kalau kita sehat, akalnya kita dewasa harusnya bisa melakukan manajemen resiko, nggak asal-asalan. Kalau kamu tidak melakukan manajemen resiko, dijamin kamu malah keblosok sendiri, kamu nyesal sendiri, Mas. Terjadi reaksi, kamu bingung, terjadi kecacatan yang bertambah parah, kamu bingung. Akhirnya kamu yang rugi sendiri, kamu tambah stres. Itu manajemen resiko penting. Ya, yang berikutnya, bagaimana sih menangani stres? Bersosiallah. Jangan mengurung diri di dalam kamarmu sendiri. Bersosial itu bisa secara online maupun offline. Bergabunglah dengan orang-orang, berinklusilah, menjadi satu, membaurlah dengan orang-orang. Baik sesama penderita maupun yang bukan penderita, orang secara umum. Jika Anda stres malah mengurung diri, tidak konsultasi kepada orang, tidak tanya ini itu dan sebagainya, Anda merasa sendiri, tidak ada orang lain yang sepenanggungan, Anda merasa paling menderita sendiri, playing victim, Anda stres sendiri, merasa dizolimi oleh kehidupan, merasa dihukum oleh Tuhan, Anda tambah stres. Tapi kalau Anda bersosial, mencari tahu teman-teman yang lain, misalkan melalui dunia sosial, medsos ini juga Anda bisa banyak teman, saya kira Anda tahu, oh ternyata ada yang sama seperti saya. Oh bahkan ada yang lebih parah dari saya. Oh gimana sih caranya? Ada orang yang lebih terpuruk dari saya. Oh, saya kok merasa playing victim ya? Ternyata ada yang lebih terpuruk dari saya. Malu dong kalau saya merasa playing victim. Dengan bersosial seperti itu, memiliki teman, apalagi menjalin komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan, konsultan dan sebagainya, Anda merasa tidak sendiri. Anda merasa bagian dari banyak orang yang oh ternyata permasalahan ini adalah permasalahan yang mendunia, ya kan? Itu jelas akan mengurangi kadar stresor Anda. Tuh. Yang berikutnya yaitu dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Ibadah menurut saya ini juga faktor X yang
jalurnya jalur langit. Anda sudah berikhtiar, ya kan? Sudah menjalani tata laksana yang benar, sudah memiliki coping individu yang baik dan sebagainya. Nah, pahami dong, ini tadi masalah ini juga pemberian atau gift dari Tuhan. Maka kembalikan dong. Jangan lupa ini ada sisi kehidupan yang memang Anda harus langsung jalurnya langit. Perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, bagaimana Anda meningkatkan level spiritual atau keimanan dan sebagainya. Ini penting. Begitu Anda menafikan faktor ini, faktor X atau faktor ketuhanan ini, ya Anda hampa, Mas. Bagaimanapun yang namanya kehidupan yang hakiki, ya pasti spiritualitas di situ nyenggol yang namanya Tuhan. Jadi perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak berbuat baik kepada keluarga sendiri. Intinya anak istrimu lebih sayang lagi kepada orang tua. Dengan adanya cinta seperti itu tumbuh dalam diri Anda, semangat hidup Anda juga tumbuh. Seperti itu. Teman-teman, saya memang bukan penderita kusta, tetapi saya tahu permasalahan stres pada penderita kusta itu memang ada, banyak, dan bervariasi. Jadi saya pesan kepada teman-teman semuanya, saya bukan berarti menakut-nakuti terus setiap hari membuat video-video seperti ini. Saya katakan kalau itu sebuah ancaman. Saya katakan itu resiko. Saya katakan itu sebuah potensial terjadi masalah. Saya akan mengatakan itu derajatnya potensial. Tapi semua itu tujuan utamanya adalah teman-teman semuanya bisa aware, peduli, nerimo, dan melakukan manajemen. Manajemen apa? Manajemen resiko, manajemen diri, manajemen resiko. Gimana caranya ancaman-ancaman itu bisa dimanage dengan baik sehingga Anda bisa hidup sehat. Tetap motivasi, tetap inspirasi, tetap semangat untuk hidup. Saya tetap menekankan kepada Anda seperti itu. Tetapi jangan lupa, ini bukan sesuatu yang hanya yang penting berserah diri dan feel good saja. No. Itu hanya bagian kecil dari langkah-langkah semuanya yang tadi saya katakan. Tata laksana yang harus benar, bersosial juga, ya kan? Lalu harus belajar juga, nerimo dan sebagainya. Itu semuanya satu paket untuk mengenangani stres Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.